Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita masuk pada materi kuliah pertemuan kita yang ketujuh pada hari ini, seperti yang sudah kita laksanakan, saya akan sedikit membahas hasil diskusi terkait studi kasus pada tingkat pertemuan yang ke-6. Situasinya adalah dalam studi kasus ini kita melihat seorang karyawan yang sering terlambat menyelesaikan laporan bulanan. Situasi seperti ini cukup umum terjadi di berbagai organisasi dan menjadi contoh ideal untuk memahami bagaimana pertemuan perbaikan kinerja dapat digunakan sebagai alat pengembangan, bukan sekedar alat disiplin. Pertemuan perbaikan kinerja memberikan ruang dialog dua arah antara atasan dan karyawan atau individu atau pegawai. Fokusnya bukan pada menyalahkan, tetapi memahami akar masalah dan mencari solusi konkret. Proses ini dimulai dengan klarifikasi fakta. Seberapa sering laporan terlambat? Apa dampaknya bagi tim? Dan bagaimana kinerja ini dibandingkan dengan standar yang telah disepakati? Pendekatan berbasis data ini membuat percakapan lebih objektif dan tidak emosional. Langkah berikutnya adalah menggali penyebab keterlambatan. Bisa jadi si individu mengalami overload pekerjaan atau belum menguasai sistem laporan atau belum bisa membuat skala prioritas, atau bisa juga menghadapi hambatan pribadi yang tidak terlihat oleh kita, oleh manajemen, oleh manajer. Nah, pertemuan kinerja membuka ruang aman untuk membahas hal-hal ini. Atasan bertindak sebagai coach yang membantu karyawan ataupun individu menemukan masalah inti, bukan sebagai hakim yang menghakimi. Nah, setelah penyebab dipahami, pertemuan selanjutnya pada penyusunan rencana perbaikan. Ini biasanya mencakup target waktu yang realistis, dukungan pelatihan jika dibutuhkan, mekanisme monitoring dan platform untuk memberikan feedback secara berkala. Nah, pendekatan seperti ini membuat si individu ataupun karyawan merasa didukung, bukan ditinggalkan sendirian menghadapi masalah. Yang tidak kalah penting, pertemuan perbaikan kinerja membangun rasa tanggung jawab. Ketika rencana disepakati bersama, karyawan ataupun individu ataupun pegawai merasa memiliki komitmen moral untuk menjalankannya. Atasan pun ataupun pimpinan ataupun manajer memiliki peran aktif memastikan lingkungan kerja mendukung keberhasilan rencana tersebut. Nah, studi ini ataupun persoalan ini menunjukkan bahwa masalah kinerja tidak harus berakhir pada sanksi. Dengan dialog yang tepat, data yang jelas, dan komitmen untuk berkembang, pertemuan perbaikan kinerja dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengubah tantangan menjadi peluang pertemuan. Itu dia. Kemudian ada dua pertanyaan diskusi. Saya hanya ingin meluruskan apa yang sudah didiskusikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini hanya untuk apa? Memperdalam pemahaman mengenai manajemen kinerja moderat. Kita masuk ke dua pertanyaan diskusi penting yang sering muncul dalam praktik organisasi. Pertanyaan yang pertama, mengapa perbaikan kinerja harus dilakukan secara berkelanjutan? Itu pertanyaannya.
Konsep perbaikan berkelanjutan muncul karena dunia kerja bergerak cepat, target berubah, teknologi berkembang, dan tuntutan pelanggan makin kompleks. Jika perbaikan kinerja hanya dilakukan setahun sekali, organisasi akan tertinggal dari perubahan tersebut. Perbaikan yang berkelanjutan memungkinkan si individu atau karyawan ataupun pegawai menerima feedback tepat waktu, menyesuaikan strategi kerja lebih cepat, dan membangun kebiasaan belajar sepanjang waktu. Selain itu, budaya perbaikan terus-menerus menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan inovatif. Ini dua hal yang sangat dibutuhkan di era digital. Pertanyaan yang kedua, apa hambatan terbesar yang dalam implementasi perbaikan kinerja? Hambatannya ada di banyak lapisan. Yang paling umum adalah resistensi dari si individu ataupun karyawan ataupun pegawai maupun atasan. Tidak semua orang nyaman menerima feedback, apalagi jika dianggap sebagai kritik. Ada juga hambatan struktural seperti kurangnya komunikasi, tujuan yang tidak jelas, atau sistem kerja yang tidak mendukung perubahan. Selain itu, dalam organisasi yang belum digital, kurangnya data akurat membuat perbaikan kinerja sulit diarahkan. Faktor utama yang berperan, jika budaya organisasi tidak mendorong keterbukaan, maka perbaikan kinerja mudah berubah menjadi formalitas saja. Itu dia ya. Ini membuka ruang refleksi bahwa perbaikan kinerja bukan sekedar proses administrasi, tetapi merupakan proses budaya, keberlanjutan, dan ketahanan organisasi. Ini ditentukan oleh siapa? Kemampuan untuk terus belajar, untuk terus beradaptasi, dan memperbaiki diri secara konsisten. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran, tren, dan tantangan manajemen kinerja di era digital. Yang pertama, memahami evolusi manajemen kinerja dari tradisional ke digital. Yang kedua, menganalisis peran teknologi dalam manajemen kinerja. Yang ketiga, menjelaskan tantangan kinerja di era remote work dan hibrid. Yang keempat, mengidentifikasi isu etika dan keadilan dalam kinerja digital. Next slide. Evolusi manajemen kinerja. Perjalanan manajemen kinerja sebenarnya menggambarkan bagaimana organisasi belajar memahami manusia. Pada masa awal, pendekatannya masih sangat industrialis. Artinya, yang penting hasil akhir, gitu loh ya. Lalu berkembang menjadi lebih manusiawi dan adaptif. Dan sekarang bergeser lagi menjadi berbasis data dan teknologi digital. Dimulai dari manajemen kinerja tradisional. Pada tahap ini, organisasi biasanya melakukan penilaian tahunan. Saya bisa bayangkan, atau Bapak Ibu bisa membayangkan, setahun penuh kinerja individu ataupun pegawai ataupun karyawan direkap. Lalu diuji pada satu momen saja. Model ini menempatkan individu, pegawai ataupun karyawan sebagai objek evaluasi.
bukan sebagai individu yang perlu dibimbing sepanjang proses kerja. Fokusnya hanya pada hasil akhir, bukan bagaimana proses itu terjadi. Kelemahannya jelas, feedback datang terlambat, perkembangan kompetensi lambat, dan sering membuat individu ataupun pegawai ataupun karyawan merasa cemas karena selalu dinilai secara sepihak gitu ya, oleh manajer ke bawah. Seiring perkembangan ilmu manajemen, muncullah pendekatan manajemen kinerja modern. Di tahap ini, konsepnya berubah cukup radikal. Kinerja tidak lagi dipandang sebagai event tahunan, tetapi sebagai proses berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian para mahasiswa akan melihat pergeseran penting dari penilaian menjadi coaching, dari evaluasi menjadi pengembangan. Pemimpin ataupun manajer memberikan feedback secara reguler. Rapat one-on-one menjadi hal umum. Dan tujuan kinerja bisa disesuaikan secara dinamis. Mengikuti perubahan lingkungan kerja. Intinya, fokus bergeser pada peningkatan kualitas kerja lewat komunikasi yang konsisten. Lalu, kita tiba pada era manajemen kinerja digital. Di sini organisasi memanfaatkan data, otomatisasi, dan sistem Human Resource Information System, atau yang disingkat HRIAS, untuk mengelola kinerja secara real time. Kinerja tidak lagi menunggu laporan manual. Karena apa? Metrik dapat terpantau otomatis. Feedback tidak perlu menunggu rapat bulanan karena platform digital bisa memberi insight instan. Grafik produktivitas, notifikasi pencapaian, bahkan rekomendasi pengembangan berbasis AI. Nah, pendekatan ini bukan hanya lebih cepat, tetapi juga lebih objektif karena menggunakan data faktual, bukan sekedar persepsi dari atasan atau manajer. Integrasi HRIS membuat seluruh aspek kinerja mulai dari target aktivitas harian sampai evaluasi kompetensi terhubung dalam satu ekosistem digital. Nah, melihat evolusi ini, kita dapat memahami bahwa manajemen kinerja terus bergerak menuju sistem yang lebih manusiawi, lebih adaptif, dan lebih cerdas. Organisasi hari ini membutuhkan model yang bisa merespon perubahan cepat. Dan teknologi memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan. Perubahan ini mencerminkan transformasi budaya kerja dari era penilaian menuju era pengembangan berkelanjutan. Nah, evolusi ini bukan hanya teori, tetapi realistis dunia kerja modern yang menuntut setiap individu untuk terus belajar, berkembang, dan beradaptasi. Next slide. Digitalisasi kinerja. Kalau kita berbicara digitalisasi kinerja, muncul sebagai respon terhadap kebutuhan organisasi yang makin cepat, dinamis, dan penuh data. Kalau dulu manajemen kinerja bergantung pada laporan manual dan rapat manajemen dan tatap muka, sekarang semuanya bisa bergerak mengikuti ritme real time. Teknologi mengambil peran besar dalam memastikan kinerja dapat dipantau, dianalisis, dan dikembangkan secara lebih presisi, lebih tepat.
Kita mulai dari Human Resource Information System. Sistem ini ibarat otak digital dalam manajemen sumber daya manusia. HRIS mengintegrasikan berbagai fungsi dari data individu ataupun karyawan ataupun pegawai, kemudian data presensi, pelatihan, sampai dengan evaluasi kinerja. Dengan Human Resource Information System, organisasi tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi atau catatan terpisah. Semua informasi berada pada satu platform, sehingga keputusan terkait kinerja dapat lebih cepat, akurat, dan objektif tentunya. Bapak Ibu sekalian para mahasiswa perlu melihat Human Resource Information System sebagai fondasi digital yang memungkinkan proses human resource berjalan lebih efisien. Selanjutnya adalah dashboard kinerja real time. Ini bagian yang membuat manajemen kinerja terasa hidup. Dashboard menyediakan visualisasi data kinerja yang mudah dipahami, mulai dari grafik, indikator pencapaian, dan tren produktivitas. Atasan dan individu ataupun karyawan ataupun pegawai dapat memantau proses target tanpa harus menunggu evaluasi bulanan. Transparansi seperti ini menciptakan budaya kerja yang lebih akuntabel. Semua pencapaian dan hambatan dapat terlihat jelas dan langsung dapat ditindaklanjuti. Kemudian kita masuk kepada aplikasi OQR, Objective and Key Results. OQR adalah metode penetapan tujuan yang populer di perusahaan teknologi besar. Contohnya apa? Google. Dengan aplikasi OQR ini, tujuan kinerja organisasi, unit, dan individu bisa diselaraskan secara digital. Jadi Bapak Ibu sekalian para mahasiswa bisa membayangkan OKR sebagai GPS untuk kinerja, jelas terukur dan fleksibel mengikuti perubahan. Teknologi ini memungkinkan update progres dilakukan hanya dalam hitungan detik, sehingga tujuan tetap relevan dan tidak menjadi dokumen formalitas semata. Nah, yang terakhir, platform kolaborasi online seperti Slack, Microsoft Teams, dan Trello. Digitalisasi kinerja tidak akan berjalan tanpa kolaborasi yang lancar. Platform ini membantu tim berkomunikasi berbagai dokumen, memberikan feedback, dan mengelola proyek secara terstruktur. Efeknya signifikan. Hambatan komunikasi menurun, koordinasi meningkat, dan kinerja tim dapat bergerak lebih sinkron meski bekerja dari lokasi yang berbeda. Nah, dunia kerja modern mengandalkan kolaborasi digital ini sebagai tulang punggung operasionalnya. Jika disatukan keempat elemen ini, menunjukkan bahwa digitalisasi kinerja bukan sekedar penggunaan aplikasi, tetapi transformasi cara berpikir. Organisasi tidak hanya mengukur kinerja, tetapi membangun ekosistem digital yang mendukung perkembangan individu dan tim secara berkelanjutan. Next slide. Peran Big Data, Artificial Intelligence dalam manajemen kinerja. Big Data dan Artificial Intelligence ataupun AI yang kita kenal sekarang, kini menjadi dua mesin utama yang menggerakkan transformasi manajemen kinerja. Kalau dulu keputusan tentang kinerja banyak bergantung pada
intuisi atasan, intuisi manajer semata. Sekarang organisasi bisa membaca pola perilaku kerja secara lebih akurat dan berbasis bukti. Data bukan lagi sekedar arsip, tetapi bahan bakar untuk memahami manusia dan memprediksi kebutuhan organisasi. Kita mulai dari prediksi kinerja berdasarkan data historis. Big data mengumpulkan jejak kinerja individu atau karyawan dari waktu ke waktu, mulai dari produktivitasnya, kedisiplinannya, capaian targetnya, hingga pola absensi si individu. AI kemudian mengolah data tersebut untuk memprediksi apakah individu ini ataupun karyawan ini berpotensi naik performa, stagnan, atau membutuhkan intervensi. Nah, pendekatan ini membuat organisasi bisa mengambil langkah lebih cepat dan lebih tepat, bukan reaktif setelah masalah terjadi. Damkar ataupun program kebakaran namanya ya. Selanjutnya adalah analisis perilaku kerja dari individu ataupun karyawan ataupun pegawai. AI mampu membaca pola-pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Misalnya apa? Ritme kerja. Kemudian respon terhadap beban kerja. Mungkin kecenderungan kolaborasi atau potensi burnout. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk mengontrol secara berlebihan, tetapi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi performa. Dengan insight seperti ini, organisasi bisa menciptakan apa? Lingkungan kerja yang lebih suportif dan tepat sasaran. Kemudian masuk ke identifikasi kebutuhan pelatihan otomatis. Big data dan AI dapat mengenali gap kompetensi secara cepat. Misalnya apa? Ketika kinerja menurun di area tertentu, sistem bisa mendeteksi pola dan merekomendasikan pelatihan yang paling sesuai. Ini mengubah pelatihan dari sistem seragam untuk semua menjadi pendekatan yang personal dan adaptif untuk tiap individu. Dengan kata lain, teknologi membantu memastikan bahwa setiap orang belajar hal yang besar pada waktu yang tepat. Terakhir, pengambilan keputusan berbasis data real time. AI mengolah data secara instan, memungkinkan pimpinan mengambil keputusan tanpa menunggu laporan panjang. Misalnya, ketika produktivitas tim menurun, sistem bisa memberikan peringatan dini lebih lengkap dengan melihat penyebab potensialnya. Keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, lebih objektif dan selaras dengan kondisi lapangan aktual. Jika ini digabungkan, Big Data dan AI membangun kerangka manajemen kinerja yang jauh lebih cerdas. Teknologi membantu organisasi memahami manusia dengan lebih mendalam, mengurangi bias subjektivitas, dan meningkatkan kualitas keputusan. Bagi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, memahami konsep ini berarti apa? Memahami masa depan dunia kerja. Masa depan di mana kinerja tidak lagi dinilai secara manual, tetap diobservasi, diprediksi, dan dikembangkan melalui kecerdasan digital. Next slide. Kinerja di era remote work and hybrid. Perubahan pola kerja
menuju remote and hybrid membawa dampak besar pada cara organisasi mengelola kinerjanya. Kalau kita berbicara dulu, kinerja sering diukur dari kehadiran fisik dan aktivitas yang terlihat langsung. Saat ini ataupun sekarang, ruang kerja berpindah ke layar laptop, ruang virtual, dan platform digital. Akibatnya apa? Pendekatan manajemen kinerja harus ikut berevolusi agar tetap relevan. Kita mulai dari tantangan utamanya, komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan. Dalam model kerja jarak jauh, komunikasi tidak bisa dilakukan secara spontan, seperti di kantor. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dapat membayangkan bagaimana miskomunikasi bisa muncul hanya karena pesan teks yang tidak jelas atau perbedaan waktu respons. Koordinasi juga menjadi lebih kompleks, terutama ketika tim bekerja dari lokasi berbeda dan mengandalkan perangkat digital. Selain itu, tingkat keterlibatan individu ataupun karyawan cenderung menurun karena interaksi sosial berkurang. Muncul rasa terisolasi dan motivasi bisa lebih mudah terganggu. Nah, untuk menjawab tantangan ini, organisasi mengarah pada solusi berbasis teknologi, yaitu apa? Penggunaan aplikasi monitoring dan platform kolaborasi. Tools seperti Microsoft Teams, Slack, Asana, atau Trello tidak hanya membantu pembagian tugas, tetapi juga menciptakan ruang kerja digital yang terstruktur. Aplikasi monitoring performa memungkinkan atasan melihat progres pekerjaan tanpa harus melakukan pengawasan berlebihan. Solusi ini bukan soal mengontrol, tetapi apa? Menciptakan transparansi dan ritme kerja yang sinkron meski fisiknya berbeda tempat. Selanjutnya, ada perubahan penting dalam cara menilai kinerja. Apa itu? Penekanan pada outcome dibandingkan proses. Remote work membuat organisasi menyadari bahwa yang paling relevan adalah hasil. Bukan apakah si individu ataupun karyawan ataupun pegawai duduk di depan laptop selama jam tertentu. Bukan itu. Pendekatan ini lebih dewasa dan berbasis apa? Kepercayaan. Individu ataupun karyawan ataupun pegawai dinilai dari pencapaian objektifnya, kualitas outputnya, dan kontribusi nyata terhadap tujuan dari tim itu sendiri. Cara berpikir seperti ini membuka ruang bagi fleksibilitas tanpa mengorbankan produktivitas. Namun, agar sistem ini berjalan dengan baik, organisasi membutuhkan sistem evaluasi yang fleksibel. Evaluasi tidak bisa lagi menggunakan standar lama yang kaku, seperti penilaian tahunan yang jarang memberikan feedback. Di era remote dan hibrid, evaluasi harus lebih adaptif, berkelanjutan, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kerja digital. Fleksibilitas ini mencakup penyesuaian target, pola komunikasi one-on-one yang lebih sering, serta indikator performa yang lebih relevan dengan pekerjaan digital. Rangkaian konsep seperti ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja di era remote and hybrid menuntut organisasi untuk lebih cerdas, lebih percaya, dan lebih adaptif.
Nih, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja digital perlu memahami bahwa pola kerja masa depan tidak lagi bergantung kepada kehadiran fisik, tetapi pada kemampuan mengelola diri, kemudian berkolaborasi secara virtual, dan menghasilkan output berkualitas tinggi. Itu. Next. Tantangan generasi milenial dan Gen Z dalam manajemen kinerja. Dalam konteks dunia kerja modern, organisasi ini menghadapi dinamika baru karena dominasi generasi milenial dan Gen Z sebagai tenaga kerja utama. Dua generasi ini membawa nilai, membawa ekspektasi dan cara kerja yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana manajemen kinerja harus dirancang agar relevan dan efektif. Yang pertama, generasi ini sangat menghargai feedback yang cepat dan transparan. Mereka tumbuh di era digital yang serba instan. Artinya, ketika informasi bisa diperoleh dalam hitungan detik. Karena itu, pola penilaian kinerja tahunan terasa terlalu lamban dan tidak memberikan arah yang jelas. Mereka membutuhkan feedback yang real time, jujur, dan langsung bisa ditindaklanjuti. Bukan untuk dimanja, tetapi karena ritme belajar mereka cepat dan responsif. Berikutnya, mereka memiliki kebutuhan kuat terhadap fleksibilitas kerja dan work-life balance. Milenial dan Gen Z memandang pekerjaan bukan sebagai seluruh hidup, tapi bagian dari hidup. Mereka ingin bekerja produktif, namun tetap punya ruang untuk keluarga, untuk hobi, untuk kesehatan mental. Generasi ini akan lebih loyal pada organisasi yang memberi fleksibilitas jam kerja, opsi remote, dan budaya kerja yang tidak mengekang. Ini menuntut sistem manajemen kinerja yang fokus pada hasil, bukan kedisiplinan hadir secara fisik. Kemudian, generasi ini juga sangat akrab dengan teknologi digital. Mereka bukan hanya pengguna, tetapi bagian dari lingkungan yang dibangun oleh teknologi. Otomatis, mereka mengharapkan proses kerja, termasuk evaluasi kinerja, dengan menggunakan platform digital yang cepat, intuitif, dan terintegrasi. Aplikasi OKR, dashboard kinerja, atau platform kolaborasi bukan sekedar alat tambahan, tetapi standar kerja bagi mereka. Mengelola generasi yang digital ataupun natif lah ya, berarti manajemen kinerja harus ikut bertransformasi digital. Milenial dan Gen Z ini yang terakhir, dia mengutamakan makna kerja dan pengembangan diri. Mereka tidak sekedar mencari gaji, mereka ingin kontribusi yang terasa penting dan kesempatan berkembang. Bila pekerjaan terasa tidak bermakna atau stagnan, mereka lebih cepat mencari peluang yang lain. Ini menjadi tantangan bagi organisasi untuk menyediakan jalur pengembangan, coaching, mentoring, dan tujuan kerja yang jelas serta relevan dengan nilai yang mereka anut. Jika kita gabungkan karakteristik ini,
menuntut organisasi membangun sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif, komunikatif, human center, dan berbasis teknologi. Generasi milenial dan Gen Z tidak menolak bekerja keras. Mereka hanya ingin bekerja cerdas dengan arah yang jelas melalui proses yang transparan dan pada lingkungan kerja yang menghargai manusia. Next. Keadilan dan etika dalam kinerja digital. Ketika manajemen kinerja masuk ke era digital, isu teknis bukan satu-satunya yang harus diperhatikan. Ada dimensi etika yang sama pentingnya agar sistem kinerja tetap adil, manusiawi, dan dapat dipercaya. Teknologi memang membawa efisiensi, tetapi tanpa prinsip etika yang kuat, teknologi justru bisa menciptakan ketidakadilan baru dalam organisasi. Oke, kita mulai dari perlindungan data pribadi individu ataupun karyawan ataupun pegawai. Dalam ekosistem kerja digital, hampir semua aktivitas terekam. Performa, waktu kerja, aktivitas platform, hingga pola komunikasi. Data ini sensitif dan tidak boleh digunakan sembarangan. Organisasi wajib memastikan data individu ataupun karyawan disimpan dengan aman, dilindungi dari kebocoran, dan hanya digunakan untuk kepentingan yang relevan dengan pekerjaan. Intinya, hak privasi tetap harus dihormati meski kinerja dikelola secara digital. Selanjutnya ada isu penting terkait penggunaan algoritma yang bias. Artificial intelligence dan sistem otomatis tidak selalu netral. Kenapa? Mereka belajar dari data historis yang mungkin mengandung bias. Misalnya apa? Model prediksi kinerja bisa saja lebih menguntungkan kelompok tertentu karena pola data masa lalu yang tidak setara. Jika tidak diawasi, algoritma dapat memperkuat diskriminasi maka. Karena itu, organisasi harus menguji, mengaudit, dan memastikan sistem digital berjalan adil bagi semua individu ataupun karyawan. Kemudian kita masuk ke kebutuhan transparansi dalam penggunaan data kinerja. Individu ataupun pegawai ataupun karyawan berhak tahu data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data digunakan, dan untuk kepentingan apa. Transparansi menciptakan rasa aman dan menghindari persepsi bahwa organisasi mengawasi secara berlebihan. Ketika proses pengolahan data jelas, kepercayaan meningkat, dan sistem kinerja digital dapat diterima tanpa resistensi. Kemudian, organisasi harus menjaga keseimbangan antara kontrol dan kepercayaan. Teknologi memang memungkinkan monitoring yang detail, tetapi kontrol yang terlalu ketat dapat menggerus motivasi dan membuat individu merasa tidak dipercaya. Kinerja digital yang sehat adalah sistem yang memberikan visibilitas tanpa berubah menjadi big brother. Individu ataupun karyawan harus merasa bahwa teknologi membantu pekerjaan mereka, bukan mengontrol hidup mereka.
Nah, rangkaian aspek etika ini mengingatkan kita bahwa digitalisasi bukan hanya soal mesin dan data, tetapi juga soal manusia. Manajemen kinerja digital yang etis adalah yang mampu menjaga martabat, keadilan, dan kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang nanti memimpin organisasi, jadi manajer lah, perlu memahami bahwa teknologi yang hebat tanpa etika yang kuat hanya akan menghasilkan sistem yang dingin dan merugikan. Next. Ya, kita masuk lagi pada slide yang mungkin dua terakhir. Seperti biasa, dalam setiap materi perkuliahan saya ada studi kasus terkait dengan implementasi OKR di perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan startup menggunakan aplikasi OKR digital untuk menyelaraskan tujuan individu dengan strategi perusahaan. Hasilnya apa? Nah, itu. Peningkatan keterlibatan individu atau karyawan dan transparansi kinerja. Silakan untuk didiskusikan nanti studi kasus ini, dan akan seperti biasa saya akan selalu mereview setiap pertemuan perkuliahan berikutnya. Next ya. Kemudian studi kasus yang kedua adalah dashboard kinerja organisasi publik. Studi kasus ini pemerintah daerah menggunakan dashboard digital untuk memantau pencapaian program pembangunan. Dampaknya apa? Peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik. Nah, ini juga silakan Bapak Ibu sekalian para mahasiswa untuk mendiskusikan ini. Ya, kita bahas pada saat pertemuan kita yang berikutnya. Saya akan mengulas secara singkat apa yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian, mengakhiri perkuliahan saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi ini agar dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh mahasiswa, karena ini seperti biasa menjadi pedoman saya sejauh mana Bapak Ibu bisa menangkap materi yang telah saya berikan. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas manajemen kinerja? Kemudian yang kedua, apa risiko utama dari penggunaan AI dalam penilaian kinerja? Kemudian yang ketiga, bagaimana organisasi dapat menjaga keadilan dalam kinerja digital? Ya, silakan dijawab seperti arahan saya tadi. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat Bapak Ibu sekalian para mahasiswa. Terima kasih. Apabila ada yang perlu dipertanyakan ataupun yang masih mengganjal di pikiran dan hatinya Bapak Ibu sekalian para mahasiswa, bisa langsung japri ke nomor saya. Mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Kemudian sampai bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.